Halo guys, salam motif Garuda Jaya. Kita ada di tengah-tengah workshop HS kita ya pagi hari ini. Ada cukup banyak ya, ini dari Bali. Kalian bisa lihat di sini lagi kita kupas perdam lantainya ya. Kita mau pastikan bahwa semuanya dalam kondisi yang oke. Kita pasang bahan yang baru dari kita dan kita pastikan instalasi dan segala sesuatunya, fitting jok juga akan terpasang dengan presisi dan rapi ya. Kita juga ukur untuk setiap jok ini jaraknya berapa ya, step by stepnya seperti apa, harus kita pastikan semuanya is oke ya. Kemudian yang ini dari Jakarta lagi pengerjaan juga. Speakernya kita pakai Alpine 3-way ya, kita pakai 2 set untuk mobil ini. Ini selain nanti nyaman, mewah, juga secara audio ini akan cakep sekali guys ya. Kelas wahid semua, jadi yang terbaik customernya pilih untuk di mobil ini ya. Ini datang dari Solo, ini Grand Ace dari Jakarta juga akan segera selesai. Yang sono dari Bandung tuh ya. Grand Ace juga menarik untuk dilihat, yuk kita lihat sebentar. TV-nya ya, monitornya head unit Android, kita pakai yang model seperti itu. TV tengahnya kecil ya, kita nggak pakai partisi karena ini ownernya suka setir sendiri untuk bepergian dengan keluarga. Ini akan naik turun ya, 24 inch. Kemudian ini jok juga kita ubah, cuman jadi 2 baris. Yang tipe super premium seperti ini. Lagi finishing udah ya 85% selesai lah ya. Kemudian yang ini dari deket-deket sini aja, tapi saya nggak gitu paham nih kemarin. Ini kasihan guys ya, udah modif tapi jadinya cukup mengerikan. Yuk kita lihat sebentar. Joknya udah kempes-kempes gini ya, jok udah kempes nggak masalah lah ya. Tapi kalian bisa lihat di sini nih yang kasihan apa guys. Ini nggak main-main, lantai di lubang guys ya. Nanti di lubang. Kemudian ini konsol di tengah, kalian bisa lihat ini juga di lubang dan hancur semua guys. Kemudian kalian juga bisa lihat ya, ini pemasangan jok ya, sangat berbeda dengan apa yang sudah kita lakukan ya, yang tadi yang di HS putih. Ini langsung di lubang ke lantai guys, lihat ya. Dan ini bahayanya apa ya, yang sering seperti saya cerita ke kalian, ini kan tanpa konstruksi yang bagus, amit-amit nih ada tabrak belakang, tabrak depan, jok ini bisa terpelanting dan nggak safe untuk penumpang ya. Ini kalian bisa lihat, ini semua di lubang, dibolong langsung ke bawah guys. Jadi ini ketika mobil ini datang ya, saya yang bawa sendiri, ketika serah terima dan masuk ke workshop kita, ini suara dari bawah itu masuk semua ya, karena lantai semua pada bolong seperti ini ya. Hati-hatilah guys kalau modif, jangan sampai udah keluar duit dan mobil nggak makin oke tapi makin hancur ya. Tampilan kayaknya oke tapi nggak tahan lama dan seperti ini jadinya guys. Oke, sekarang kita lihat hasil motif kita yang datang dari Jakarta. Ini akan diambil pagi ini. Yuk kita lihat sama-sama di depan. Oke guys, ini udah mau diambil, lagi dibersihkan ya. Kalian lihat tim cleaning kita lagi kerja. Ini akan dibawa ke Jakarta. Modif eksteriornya seperti ini ya. Mungkin saya cerita sedikit untuk kalian-kalian yang masih pertama kali ngelihat YouTube kita ya, mampir di channel YouTube kita. Ini lampu dari lampu asli HS Premio yang kita modifikasi ya guys ya. Jadi yang aslinya yang lampu belok biasa itu kita kayak pasang TRL dan double Pro G seperti ini guys ya. Kemudian fog lamp juga udah kita ganti juga dengan yang proyektor juga seperti itu supaya terang juga. Bumper kita ganti utuh ya, jadi mulai dari sini ke bawah ini kita ganti utuh. Modelnya ala-ala Velfire baru guys. Jadi udah nggak kayak mobil-mobil komersial atau mobil barang, mobil murah, tapi kelihatan udah tampilannya garang sekali ya. Jadi yang kalian bisa lihat di sini, warna mobil ini cuman ada 2 ya, putih dan hitam dan sedikit chrome. Dan ini velg juga udah kita ganti, ring 18. PCD-nya cukup susah ukurannya untuk yang bisa masuk ke Premio ini, tapi ini udah kita cariin yang pas guys ya.
Oke, kemudian di bagian belakang ini masih ada sedikit pengerjaan-pengerjaan ya guys untuk penyempurnaan karena sekitar setengah jam lagi akan diambil oleh ownernya. Stop lamp ya, stop lamp kita ganti juga yang smoke seperti ini dan ini LED guys. Saya nyalain ya buat kalian. Ini ada welcome-nya dulu sehingga ya. Terus hilang, kemudian nanti nyala lagi. Ya. Sennya kalian bisa lihat. Tuh, sennya kayak gitu. Rem. Oke. Ini komposisi joknya 223. Jadi di belakang untuk 7 orang, 9 plus sopir dan 11 sopir. Ya, joknya pakai yang lokal aja. Kalian bisa lihat jarak bagasi sekian ya. Ini kita juga tambahkan jaring di belakang supaya nanti kalau pas bawa barang bagasi dibuka nggak langsung barang pada berjatuhan semua, ya udah kita siapkan. Kemudian ini pintu bagasi elektrik ya kita pasang juga supaya nggak berat karena ini pintunya kan gede banget ya. Ya lantai kayu seperti ini kita pakai, bukan kayak tadi yang dilihat di dalam itu bahannya dari kulit sintetis ya. Yang ini dari yang khusus bahan untuk lantai guys. Ini box subwoofer di sini karena tempat posisi box subwoofer yang dipartisi diisi dengan kulkas guys ya. Oke, yuk kita lihat ke dalam. Oh, oke sebentar. Plafon ya guys ya, saya nyalain buat kalian sebentar. Tuh ya, udah nyala semua, cakep ya. Oke, jadi setiap mobil yang kita kerjakan, kita juga udah settingin audionya supaya duduk di baris depan, tengah, dan belakang sama enaknya, nggak bising. Ya, kita duduk itu, kita ngobrol, namanya kita semobil gede gini kan, kita kepingin ngobrol ya sama keluarga atau sama rekanan, sama temen. Jadi nggak sampai teriak-teriak ya, kenceng-kencengan sama audio, tapi kita bikin, kita bisa duduk nyaman kayak di lounge, dan suara itu ada di sekeliling kita tanpa mengganggu pembicaraan kita ya. Oke, yuk ke depan. Oke, di bagian kabin depan ya, kalian bisa lihat ini kita pakai yang motif Blackwood seperti ini karena interior mobil ini dominan di warna hitam ya, jadi kita sesuaikan ini Blackwood. Kemudian jok juga kita bikin motifnya wajik-wajik seperti yang di belakang juga, warna hitam juga dari bahan kulit sintetis premium ya. Kemudian konsol tengah yang tadinya cuma plastik-plastik doang tanpa banyak fungsi, ini udah kita tambahkan fungsi sebagai konsol ya. Konsolnya seperti apa, untuk tempat minum bisa, untuk tempat-tempat barang untuk driver bisa ya. Ini untuk kompartemen penyimpanan ada cukup gede di sini ya. Kemudian ini ada intercom dan untuk buka tutup TV guys ya. Tombolnya dari sini. Mungkin kalau pas penumpangnya turun semua, si sopirnya kan daripada muter ke belakang kebingungan, dia langsung bisa pencet tombol dari depan itu guys ya. Finishing Blackwood kita juga tambahkan juga di head unit di tengah, di ujung sana juga ya. Udah cuma 3 poin ini aja yang pakai Blackwood, yang lain kita pakai black piano ya. Seperti pilar ini kita finishing juga dengan black piano sehingga kelihatan sangat mewah sekali guys ya. Lampu-lampu di dalam udah kita ubah juga dengan LED dan ini juga kita kasih lampu LED kecil ini untuk nerangin yang di tengah ini pas ketika malam hari ya. Voltmeter juga kita tambahkan, rajut setir juga kita tambahkan untuk di mobil ini guys. Oke guys, kita lihat yang dari sisi sopir ya. Di sini ada EVC throttle-nya di sini. Ini 1, 2, 3, 4 ya sampai ke 9 guys. Jadi supaya lebih responsif kita pilih ke 9 ya, tergantung permintaan, tapi sebetulnya kita setting ke 9 karena mobil ini cukup berat. Ini tombol-tombol ini untuk pintu buka tutup kita bisa pencet dari sini sehingga pintu bisa tertutup otomatis. Yang ini untuk mematikan sistem pintu otomatisnya dari sini guys ya. Mungkin misalnya terjadi trouble, kita bisa matikan dari sini. Ini untuk bagasi otomatisnya dari sini ya. Dan meskipun sudah kita modif di headlamp, fungsi ini tetap bisa berjalan ya guys ya. Jadi nggak jadi malah mati semua.
Oke, ini pintu udah elektrik ya guys ya. Tinggal ditoel gini aja udah langsung nutup. Toel lagi gini, dia langsung kebuka guys ya. Dan kalian juga bisa dengar di sini nggak ada suara di mana motor itu istilahnya ngoyo atau berusaha terlalu berat, kebebanan terlalu berat. Karena memang kita pakai motor yang besar ya, jadi untuk antisipasi problem di electrical ya. Ini interior seperti ini ya. Ini sudah kita siapin untuk 3W, tapi ini kita pemasangan untuk 2W aja ya. Tweeter di sini, ini midbus di sini ya, dan di sini kalian bisa lihat ada kompartemen-kompartemen atau tempat barang yang cukup luas untuk taruh-taruh ya. Mungkin taruh remote, taruh handphone, taruh barang-barang bawaan yang lain. Yuk kita naik ya. Di mobil ini yang kita tambahkan ya, di interior ini ada head unit ya, kulkas ya, kulkas mobil. Yang ini kulkas beneran, nggak cuma dingin-dingin guys. Ini bisa bikin es batu pakai kulkas ini guys ya. Dan ini memang khusus punya mobil ya, bukan punya rumah kita paksain pasang. Kemudian di sini juga ada intercom ya untuk ngomong sama sopir di depan. Ini tombol-tombol kita bikin terintegrasi di sini sehingga rapi ya. Head unit ada di tengah ya, ini ada ambient light juga untuk lampu-lampu tambahan ya. Tombol lampu di sini ya, ada dimmer juga, jadi kalau kita kepingin ini lebih redup kita bisa kurangin ya penerangannya. Kalau salah satu juga mau dimatiin juga ini bisa ya. Mic karaoke ada di sini, kita pakai wireless ya, jadi kedua-duanya ini wireless, nggak ada kabel. Kita nyalain kita bisa ngomong dan tes 1 2 3 tes halo. Suaranya cukup jelas tanpa ada bunyi nging ya atau feedback ya. Bagian atas kita pakai bahan glossy seperti ini ya, supaya kelihatan mewah dan mudah dibersihkan ya. Ditaruh handphone pun kemarin waktu pas tes jalan nggak lari kok guys ya. Ini kulkasnya seperti ini ya, dan kalian bisa lihat di sini. Ini -5 guys, jadi udah bisa bikin es batu. Bisa kita setting mau dingin-dingin aja ya, mungkin kita bikin 5 derajat, 10 derajat. Kalau di bawah 0 udah jadi es batu guys ya. Mungkin sekitar 1 jam lah ya bisa mencapai suhu ke minus ini. Kulkas ini butuh waktu lah 1 jam kira-kira. Ini joknya kita pakai yang tipe lokal, dan ini ada mejanya juga ya. Kalau kita duduk ini, nah, ini kursinya elektrik ya. Ya memang dari segi kenyamanan yang versi lokal dan yang versi impor itu berbeda ya, dari segi fitur juga beda, tapi ini cukup oke. Secara kenyamanan juga dapat. Memang yang sono lebih nyaman, tapi yang ini udah nyamannya juga udah dapat ya. Kaca kita pakai tempered glass guys ya, 1 cm. Kita pakai yang tebal seperti itu, sampai misalnya amit-amit ada terjadi sesuatu hal, pecahan kaca ini tidak membahayakan guys. Dan ini kita mau tunjukin ke kalian TV ya. TV ada di sini guys ya, kita pencet pakai remote aja dan langsung kebuka ya. Ini pakai smart TV kita, jadi mau nonton YouTube segala macem udah bisa ya, tinggal siapin wifi nya aja, kita udah bisa tonton YouTube di sini guys ya. Oke, kita masukin lagi nih mejanya. Ya. Jadi ada 4 kursi seperti ini ya, dan yang paling belakang 3 itu yang standar. Yuk kita lihat ya. Nah ini guys, di sini juga ada colokan listrik dan USB-nya juga. Di baris ketiga juga kita sediakan ya colokan listrik itu tadi. Ini di bagian kiri dan kanan ini ada colokan-colokan USB ya. Dan ini longgar ya. Kalau diisi 4 sempit guys ya. Sering ada banyak yang nanya ke saya, gimana kalau dengan 4 orang? 4 orang sempit. Kalau yang ini kita nggak sampai pundak atau tangan kita itu bersentuhan dengan sebelah kita ya. Ini tetap oke, tetap nyaman. Kalau berempat ya, kalian bayangin ini 3, kalau 4 berarti pundak kita sama sebelah kita ini akan bersenggolan ya. Nah, tinggal berkenan atau enggak, tinggal suka atau enggaknya ya. Oke, seperti itu. Kalian bisa lihat juga detail-detail pengerjaan kita. Ini ada ambient light di sini
Ini untuk yang berhubungan dengan motor pintu. Kita juga berikan ambience light di sini juga ya guys ya. Jadi kalau pas di malam hari. Jadi kita nggak cuma tambahkan lampu doang, tapi juga kita tambahkan akrilik supaya biasnya lebih bagus guys. Ini beberapa customer juga yang nanya ke saya, gimana kalau di HS Premio itu ditambahkan kamar mandi? Nah, kalian bisa mandi dengan kayak gini. Ya, tinggi saya kira-kira 168 ya. Jadi kita nggak bisa berdiri di HS. Kalau mau berdiri kalian harus pakai Mercedes Sprinter guys ya. Jadi dia tinggi, kita orang dewasa bisa berdiri tegak ya. Kalau anggap aja tinggi kalian sampai 175 pun masih bisa ya, masih bisa dengan kita kasih tambahan aksesoris seperti ini pun masih bisa guys. Tirai kita tambahkan dan pilar-pilar juga kita bungkus, karena kalau kayak aslinya HS Premio itu besi-besinya semua kelihatan guys ya, dan door trim ini semua dari karpet-karpet berbulu yang kurang mewah menurut saya. Peredam juga kita tambahkan full ya guys atas mobil ini. Udah kita tes juga bahwa mobil ini harus bebas dari bunyi-bunyi yang nggak perlu ya, macam kayak keringkit ya, mungkin gesekan-gesekan atau kletek-kletek atau yang lain itu kita pastikan setiap mobil yang keluar dari kita ya, dengan versi yang sederhana ataupun yang premium, kita pastikan semuanya oke guys ya. Kemudian mobil ini yang lebih lagi juga kita tambahkan Hurricane XCS Superfast ya, untuk menambah tenaga dan EVC throttle control untuk supaya mobil ini lebih responsif dan hemat guys ya. Yang terbaru dari kita juga ganti untuk kaki-kakinya, karena keluhan mobil ini kalau suspensinya itu standar ya, dengan beban barang-barang piranti-piranti yang saya tambahkan di dalam mobil ini akan cenderung goyang kayak gini guys ya. Dan kita juga tahu jalan raya kita itu nggak semua rata ya, apalagi di jalan keluar kota yang rata-rata kita pakai tol, rata-rata bergelombang, sehingga kita butuh suspensi yang lebih oke dari sekedar suspensi standar guys ya. Stabilizer dan shock yang bisa di setel untuk empuk kerasnya kita tambahkan untuk di mobil ini. Itu hasilnya signifikan sekali, nggak ada banyak goyang ya. Bahkan saya bisa ngomong kestabilannya setelah saya pasang dengan shock yang dari kita ya, stabilizer yang dari kita, Alphard pun juga bisa lewat guys ya. Kita buktikan sama-sama. Dan ini posisi nyala ya guys ya, kan kalian bisa lihat di posisi lampu-lampunya pas nyala. Oke guys ya, sekian review kita tentang HS Premio yang dari Jakarta ini ya. Motifnya udah selesai. Ini yang kelas medium ya. Kita ada yang kelas lebih sederhana untuk kantor, untuk pribadi yang mau pakai yang lebih mewah, atau untuk yang rental kita bisa ya guys ya. Hubungi kami di nomor telepon yang ada di bawah ini untuk kita tentukan apa yang kalian inginkan dan apa yang bisa kami sediakan untuk kalian. Kalau kalian mau lihat medsos kita yang lain, kita ada di Instagram, kita juga ada di TikTok ya. TikTok kita ada di Garuda Jaya Modifikasi, di Instagram kita ada di Modifikasi HS kita ada ya. Kemudian di Garuda Jaya Semarang, di Modifikasi Semarang, di Bodykit Semarang kita juga ada. Ya, kalian bisa klik, kalian bisa lihat-lihat di situ yang cocok atau bisa untuk referensi bagi motif kalian. Oke, sampai berjumpa di vlog otomotif kita selanjutnya. Salam motif Garuda Jaya.